sebagai teman kita bisa yakin gitu kalau misalnya ya oke, kamu salah kemarin, besok jangan ulangin lagi. Kan Baby tuh udah ngelakuin itu, udah kayak Kak bilang, udah kayak kok tuh cukup lah gitu, kok tuh baik gitu. Jadi dulu ada salah satu teman gitu, dia tuh pakai jilbab Kak, pakai jilbab, tapi ya gitu kan orang tuanya sibuk. Jadi dia sekolah di Pinang itu sendiri, tinggal sama abangnya, dan itu bukan abang kandung, jadi kayak abang angkat gitu loh. Dari kecil udah sama mamanya, jadi tinggal di situ. Udah orang tuanya itu di daerah, adalah salah satu daerah juga di Kepri, tapi ya satu daerah gitu. Jadi orang tuanya tuh emang jadi sibuk, bapaknya punya inilah, punya jabatan gitu di pemerintah, mamanya juga gitu. Jadi sibuk lah orang tuanya, jadi sehingga dia tuh sendiri kan gitu. Emang sih fasilitas dicukupin, uang jajan oke, mau pakai motor ada, mobil ada gitu. Jadi emang tercukupi lah gitu finansialnya gitu. Nah, tapi di balik dia yang cukup finansial tuh ternyata dia kesepian. Cuma mungkin salahnya, bukan mungkin sih, berarti emang salahnya dia tuh mencari ke tempat yang salah. Nyaman yang lain. Jadi dia punya pacar gitu. Awalnya berjalan mulus, maksudnya biasa aja, pacarannya normal segala macem, sampai akhirnya dia dia putus sama pacarnya itu, ketemulah sama sosok yang baru. Nah, sosok ini tuh emang dikenal di kalangan baby ya, dikenal gitu emang nakal gitu loh kasih cowok ini. Nah, dia deket lah sama cowok ini. Nah, mungkin mereka sampai pernah melakukan hubungan yang gak harusnya mereka lakukan gitu. Nah, sampai akhirnya temen baby ini ngerasa, wah gila, aku udah nggak berharga, sampai akhirnya dia lepas jilbab gitu Kak. Karena dia ngerasa dia udah nggak suci nih, aku ini udah berdosa banget nih ngelakuin ini gitu. Terus akhirnya dia pergi gitu, dia sekarang kan kemarin tuh SMA gitu ya. Nah, sekarang kuliah, dia pergi, dia dengan hidupnya yang sekarang masih kontakan sih, cuma sekarang dia tuh udah jauh banget beda dari dia yang dulu. Kayak dia yang dulu tuh polos gitu, anak polos. Nah, sekarang jadi dia memang melakukan hubungan seksual itu untuk menghilangkan rasa sepinya. Jadi dia berganti-ganti pasangan. Bahkan sama orang yang baru dia kenal tuh dia bisa melakukan itu. Itu tuh gimana cara ngobatin? Maksudnya Baby sebagai temennya tuh sedih sih nengoknya, kayak gila, kok udah keluar jalur tuh jauh banget gitu. Dan Baby ngomong kayak kakak bilang, kok tuh maksudnya gini, kok tuh berharga kok, maksudnya kok mungkin kok pernah salah gitu kan, salah nih dari awal, tapi sebenarnya kita bisa memperbaiki kesalahan itu, kayak gitu kan, tergantung kitanya mau apa enggak gitu. Akhirnya dia bilang kayak gini, enggak lah gitu, masih muda, aku mau seneng-seneng aja. Jadi intinya dia melakukan hal itu untuk masa mudanya, biar happy, biar senang. Jadi kayak mumpung muda ya gunain aja gitu. Nanti kok tua kok nggak akan bisa nakal kayak gini lagi. Itu gimana tuh Kak? Bingung sih jujur. Iya sih, karena memang dari awal, mungkin awalnya dia melakukan itu karena kesepian tadi kan, Iya, mungkin kesepian. dengan iya mungkin karena dia melakukan itu untuk mencari perhatian orang tuanya gitu juga. Mm. Terus karena kan ketika seseorang tuh melakukan hubungan seksual, dia misalnya dia menemukan titik nyamannya, itu jadi proses healing buat dia. Ketika dia terus-terusan bisa jadi kecanduan, bisa juga jadi nanti pada akhirnya dia mengalami kelainan, soalnya dia berhubungan seksual hanya untuk memenuhi kepuasan dia aja, padahal kan hubungan seksual yang misalnya dalam konteks konflik kan ada juga kasih sayang di dalamnya, Iya ada benar. yang saling memahami, menghargai, tapi yang dia lakukan itu hanya untuk memenuhi, untuk apa ya, melepaskan hasrat dia aja. Jadi karena dendamnya dia tadi sama orang tua itu tadi. Iya benar sih. Terus juga kayak dia tuh pernah bilang gitu, dia tuh pernah mergoin mamanya selingkuh, tapi nggak yang mergoin ke gap gitu ya Kak, cuma dia feeling, dia ngerasa gitu, karena mamanya tuh tiba-tiba berubah gitu lah intinya, jadi dia berpikir mamanya tuh selingkuh gitu dari bapaknya. Jadi mungkin complicated sih yang dia rasain ini, jadi sehingga dia kayak gitu. Mungkin apa yang bisa dilakuin sebagai temennya, karena dia tuh kayak udah berusaha ngakuin yang kayak dia pada umumnya gitu, ngasih tahu dia, support dia, tapi kayaknya tuh nggak cukup gitu loh. Karena Itu memang sulit sih, sulit.
Ketika memang bukan mereka yang menemukan sendiri jalannya itu kita akan sulit deh. Paling yang bisa kita lakukan kita selalu mendampingi dia, kita kontrol dia udah sampai arah mana nih, jangan sampai nanti pada akhirnya dia hamil terus jadinya aborsi. Aborsi itu salah satu faktor kematian yang tinggi loh pada ibu-ibu. Iya, Kak. Karena rata-rata mereka melakukan aborsi itu bukan dengan dokter, tapi misalnya ke dukun beranak, bidan-bidan yang kampung-kampung, atau ya bukan bidan lah. Kalau bidan kan memang masih sekolahnya mereka kebidanan kan, ini Iya, yang mereka emang bukan sekolah. Itu kan terjadi ketika memang anak di bawah umur melakukan aborsi dan banyak sekali kasus yang meninggal. Karena yang bisa dilakukan tuh ya itu, sebenarnya cuma mendampingi aja, jangan sampai ketika kita terus memberikan intervensi, misalnya kamu tuh nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, nanti pada akhirnya dia risih, dia malah menjauh dari itu. Iya, bener sih. Jadi kayak Baby juga lebih ke nggak terlalu nge-push, cuma yang kalau bisa ngasih tahu gitu. Karena itu kalau misalnya dia nanti lebih jauh, maksudnya gini, ketika dia dapat teman yang ternyata sama kayak dia gitu, terus malah sama babynya jauh, itu kan makin lebih memperparah gitu kan Kak. Jadi menurut Baby ya udah aku kasih tahu sebisa aku, kalau nggak bisa juga ya udahlah, maksudnya ya kayak percaya aja mungkin nanti dia bakal ketemu titik terangnya sendiri gitu. Itu sih, jadi kayak kadang sedih sih kita ngeliat temen kita kayak gitu kan, soalnya ya itu sih menurut Baby mungkin sex education untuk pencegahan hal-hal kayak gitu tuh mungkin lebih ke orang tua kali ya Kak. Maksudnya ya kita berikan ke orang tua karena ya Baby sendiri juga ngerasa sih, karena edukasi kayak gitu tuh nggak ada di sekolah ya kan, dan mungkin orang tua yang bisa ngasih itu ke kita gitu, ke anak. Bahkan Baby juga sendiri pribadi nggak dapet dari orang tua, malah dapetnya dari PKBI kayak gitu kan, karena mungkin orang tua zaman dulu menganggap itu tabu, hal yang nggak harusnya dibahas sama anak kayak gitu. Itu sih mungkin juga, ini mungkin untuk orang tua, mana tahu ada orang tua yang nonton, sebenarnya sex education itu nggak nggak jelek ya Kak, nggak tabu gitu ya Kak. Edukasi itu nggak tabu, karena kita mengajarkan anak bagaimana cara merawat organ vitalnya, bagaimana cara membersihkannya. Jadi anak itu tidak mencari tahu di luar. Ketika dia udah cari tahu di luar, googling, nanti terus malah mengarah ke video porno, malah merembet-rembet ke yang lain ya. Nah, efek samping nonton video porno itu apa sih Kak? Efek sampingnya itu gangguan otak sebenarnya. Ada kerusakan jaringan saraf. Jadi nanti misalnya udah terusan nih, jadi sulit konsentrasi, sulit fokus, gelisah. Jadi kayak hampir sama dengan seperti orang kecanduan nikotin. Zat adiktif. Sampai separah itu. Oh gitu, pantas sih. Kayak mungkin kayak ada orang yang lebih kenal gitu, kayak kalau dia sudah sekali nonton video porno pasti keseringan. Lu temen SMA Baby ada kayak gitu, tapi sekarang udah nggak temenan sih, cuma ada gitu yang lebih kenal gitu. Sampai separah itu sih emang. Makanya kayak bingung apa sih efek sampingnya nonton video porno, ternyata itu jadinya kecanduan, dan itu bahaya ya sebenarnya. Sama-sama merusak otak, mereka sama kayak orang pakai zat adiktif, narkoba gitu, sama. Jangka panjangnya akan seperti itu. Karena kan dia pasti punya hasrat ingin memuas, setelah dia nonton, dia punya hasrat untuk memuaskan nafsu dia kan. Iya, Berulang terus. Bisa jadi jadi gangguan, bisa kelainan. Jadi ya emang mungkin Kakak punya pesan untuk orang tua di rumah yang mungkin bisa, ya maksudnya kan mereka ya sosok yang mungkin bisa mengedukasi anaknya secara langsung. Sebenarnya kalau ditanya kan banyak, tambah lagi Kota Tanjung Pinang ini nomor 3 terbesar dengan kekerasan anak. Kekerasan anak itu paling tinggi. Di PPA kota itu kasusnya tiap hari tambah terus. Kekerasan pada anak, Kak? Kekerasan pada anak? Kekerasan seksual pada anak. Tiap hari kasusnya itu nambah terus, sedangkan preventifnya tuh nggak ada, pencegahannya tuh nggak ada. Iya, bingung ya Kak, gimana cara mencegahnya. Itu, jadi kita mungkin dari PKBI mungkin kapan ada waktu kita turun sosialisasi ke sekolah. Iya sih. Kalau misalnya edukasi itu bagaimana, orang tua, ke siswa. Karena yang bisa
ya kita nggak bisa memutus mata rantai kalau misalnya nggak ada pencegahan. Iya benar-benar. Kasus itu akan terus bertambah. Misalnya ada kasus, pelakunya kita tangkap, anaknya kita kasih terapi. Terus yang belum kejadian ini gimana? Iya benar-benar. Berarti emang iya sih benar sih. Mungkin nanti nextnya mungkin untuk remaja juga bisa ngundang Kak Vika untuk ngisi Nah, gitu. Kita buat pelatihan untuk ya sex education lah intinya. Kayak gitu mungkin. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin pernah jadi korban pelecehan gitu. Mungkin kakak bisa kasih support untuk mungkin teman-teman yang maksudnya udah terjerumus jadi korban. Kan banyak juga ya kak di Pinang sendiri itu banyak ternyata. ya buat teman-teman di luar sana yang memang pernah mengalami pelecehan seksual dan merasa setelah aku mengalami kejadian ini, aku kok kedepannya jadi takut berhubungan dengan lawan jenis. Jadi kayak merasa tidak layak untuk bersosialisasi dengan orang ramai. Coba ada teman-teman kita di PKBI, ada konselor remaja, kalau misalnya memang biasa masih butuh penanganan yang lebih serius atau lebih profesional, bisa psikolog, di KBI juga ada psikolog. Selain itu, jangan takut bilang tidak. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak nyaman melakukan seperti itu, ya bilang kalau teman-teman itu nggak nyaman. Berperilaku asertif, mengatakan apa yang kita inginkan. Jadi, nyaman. Ya gitu. Jadi intinya jangan takut untuk ngomong enggak karena emang kebanyakan dari kita juga kalau misalnya ada yang udah jadi korban kak lebih milih bungkam gitu. Karena menurut baby ketika kalian bungkam secara tidak langsung pelaku itu berpikir kalau kalian membenarkan apa yang dia lakukan. Ya itu kan kak. Jadi intinya ya ngomong aja biar dia juga mendapatkan hukuman yang setimpal sama apa yang udah dia buat sama kalian. Tapi kadang nggak ada mungkin salah satu faktor kenapa mereka nggak berani untuk ngomong itu karena nggak punya bukti. Itu gimana ya kak? Selain nggak punya bukti, kadang masyarakat itu merasa yang salah itu perempuannya. Iya sih bener pakaiannya gitu kan Ya. kak. Jadi mungkin mereka jadi takut gitu untuk ini. Oh iya Ya. kemarin waktu di pelatihan dulu tiba-tiba keinget gitu. eh, waktu jamnya Pak Dir di narasumber tentang sex education, ada tentang bahas sex education. Jadi ternyata juga stigma hubungan intim itu udah salah di ini kan di masyarakat karena sebenarnya hubungan intim itu bukan hubungan badan. Katanya gitu. Jadi ya mungkin lebih sampaikan untuk mungkin teman-teman kalau nonton gitu ternyata hubungan intim itu beda guys sama hubungan badan karena hubungan intim ini kayak eh, ketika kalian sama orang tua aja itu udah intim karena ngerasa deket kan kak ada keintiman gitu di antara kalian karena mungkin kata-kata intim tuh udah mereka tuh mikirnya udah terjerumusnya ke hubungan seksual gitu loh kak kayak melakukan hubungan badan jadi ya ternyata salah baby juga ngiranya kayak gitu sih awalnya tapi ternyata salah guys hubungan intim sama hubungan badan itu berbeda mungkin kalau untuk lebih lanjutnya nanti kita buat sesi sama Pak Dir ya untuk membahas sex education. Pak Dir tuh kayak lebih inilah gitu. Ya, mungkin juga Kak Vika, terima kasih udah mau ngebahas tentang pelecehan seksual yang sangat kayak mungkin Indonesia ini krisis sama pelecehan seksual kali ya Kak. Karena nggak cuma di Pinang sendiri atau di Kepri sendiri, karena juga kayak di provinsi-provinsi lain yang kita lihat di TV gitu ya. Banyak banget kan gitu. Jadi ya eh, mungkin kalau ada teman-teman juga yang di sekitarnya pernah jadi korban ya mungkin disupport aja gitu ditenangin ya disupport lah intinya gitu jadi makasih buat Kak Vika sekali lagi udah mau diundang di Bitok buat teman-teman juga yang udah nonton terus jangan bosan-bosan karena sebenarnya kami mengedukasi ya walaupun kalau baby masih ini ya si amatir gitu. Jadi makanya ngundang sekali yang profesional gitu. Makasih ya Kak Vika udah mau diundang di Bito karena ya kan kapan lagi gitu. Mumpung Kak Vika ada waktu. Takut nanti gak ada waktu lagi kan sibuk. Nggak tahu banyak klien, banyak pasien. Makasih Kak Vika. Iya, Atau sama-sama, baby. terakhir
Kalau pesan-pesan terakhir saya sih lebih harus meyakinin ke teman-teman yang nonton atau remaja-remaja yang siapapun yang nonton, jangan takut bilang tidak. Karena kita yang punya badan, kita yang tahu kita nyaman atau tidak. Sedangkan orang lain itu tidak boleh memperlakukan kita seenaknya apa yang mereka lakukan. Ya kan yang mendapat penerimaan adalah kita. Ya, Jadi betul. jangan takut bilang tidak, jangan takut untuk melapor apapun yang teman-teman rasakan. Kita semua welcome, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Insya Allah kalau misalnya lapor ke PKBI, itu kita punya kode etiknya dan insya Allah kerahasiaannya terjaga ya Beb ya. Ya, benar-benar. Rahasianya terjaga. Terus juga ini ada Kapika langsung kalau kalian mau punya masalah gitu. Maksudnya yang kayak gak bisa diceritain ke siapa-siapa. Kalian punya psikolog, Kapika, dan dua nanti kakak-kakak lainnya juga. Terus juga eh, ada konselor sebaya, Kalida, terus juga ada lagi beberapa teman-teman yang lain. Dan itu gratis ya Kak. Ya, Jadi nggak dipungut biaya karena banyak banget kan yang worry tentang biaya gitu. Jadi tenang aja di PKB itu punya layanan yang free guys gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi, dadah. Makasih ya Kak Vika. oke, makasih juga Bibi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang.